Assalamualaikum, ketemu lagi bareng aku Bunda Dipa. Nah, di video kali ini aku pengen ngebahas tentang cara mengatasi batuk pilek dan hidung tersumbat pada anak tanpa menggunakan obat. Jadi di sini Bunda, tips yang pengen aku bagi itu ke bunda-bunda sekalian itu adalah pertolongan pertama ketika anak kita itu sudah mulai kelihatan gejala hidung tersumbat, batuk dan flu. Silahkan disimak videonya ya Bunda. Welcome to my YouTube channel, di channelnya Bunda Adifa. Jangan lupa subscribe ya. Nah, jadi beberapa hari yang lalu Adifa itu sedang mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat. Nah, kalau misalnya Adifa sedang mengalami hal tersebut, aku nggak langsung buru-buru Bunda bawa Adifa itu ke dokter. Jadi aku sebenarnya orangnya itu menghindari obat ya untuk Adifa, karena ketika Adifa itu udah waktu berada di usia di bawah setahun, kemarin Adifa itu udah cukup banyak konsumsi obat karena Adifa itu sering banget sakit. Nanti kalau sebulan itu pasti wajib sakit 1 atau 2 kali sakit. Jadi semenjak dari situ aku menghindari yang namanya obat-obatan untuk Adifa. Jadi ketika Adifa mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat, aku pasti akan kasih dulu pertolongan pertama supaya mencegah batuk, flu, dan hidung tersumbatnya tadi itu semakin parah. Jadi hal pertama yang aku lakukan ketika Adifa itu mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat itu tadi adalah aku kasih Adifa itu cukup cairan. Jadi aku kasih Adifa itu minum yang banyak. Dalam artian bukan sekali minum itu langsung banyak ya Bunda. Pastinya kalau anak-anak itu nggak akan mau begitu minum langsung dia mau habiskan banyak, itu enggak. Jadi aku akan berikan Adifa itu air putih hangat itu secara bertahap tapi sering. Gimana sih bahasanya? Maksudnya aku akan sering-sering kasih Adifa itu air putih hangat walaupun dia hanya minum sedikit-sedikit. Supaya apa? Supaya tidak dehidrasi. Kalau misalnya sudah dehidrasi, pasti batuk, flu, dan hidung tersumbatnya itu akan semakin parah. Dan hal yang kedua yang aku lakukan ketika Adifa itu mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat tadi, aku akan rutinkan kembali vitamin yang aku kasih ke Adifa ketika Adifa itu sedang melakukan aksi GTM, gerakan tutup mulut. Nah, jadi vitamin itu diklaim sebagai vitamin yang mampu meningkatkan kekebalan tubuh. Nah, itu dia. Jadi kalau vitaminnya apa? Vitaminnya itu udah pernah aku review di vitamin masa kehamilan. Jadi vitamin itu juga aku konsumsi ketika aku hamil di trimester pertama. Di saat itu aku mual-mual muntah, susah makan, dan ketika aku minum vitamin itu, alhamdulillah aku sudah mulai punya nafsu makan dan makanan yang masuk ke dalam badan aku tuh udah bisa ditelan. Seperti itu. Lalu hal yang ketiga yang aku lakukan itu adalah aku akan secara rutin memberikan minyak kayu putih ke dada, punggung, dan leher Adifa, tangan, punggung kaki. Jadi aku sering kasih Adifa itu. Jadi aku juga takut ya Bunda masuk angin jadinya. Karena kan kalau misalnya udah terkena batuk, flu, dan hidung tersumbat itu kan kekebalan tubuh kan pastinya menurun. Aku takut nanti di kondisi yang sekarang ini yang kadang panas, kadang hujan, itu bisa menurunkan imunitas tubuh. Jadi dan bisa juga menyebabkan masuk angin. Jadi aku juga takut nanti ada penyakit baru yang datang lagi di Adifa. Jadi aku rutinkan juga untuk memberikan minyak kayu putih ke dada, belakang, leher, punggung tangan, dan punggung kaki. Nah, minyak kayu putih yang aku gunakan di Adifa itu adalah minyak kayu putih cap ayam.
Tapi sebenarnya ya bunda, aku lebih sering itu pakai balsam Tresno Joyo untuk ditaruh di dada Adifa dan di leher Adifa, karena balsam tersebut diklaim mampu meredakan batuk dan hidung tersumbat yang diderita oleh anak. Nah, jadi aku pakaikan itu ke Adifa dan alhamdulillah itu sering berhasil. Pertolongan pertama berikutnya yang aku lakukan ke Adifa itu adalah dengan melakukan penguapan ke Adifa. Nah, penguapan yang aku lakukan ini seperti biasa dan pada umumnya, yaitu dengan menempatkan air hangat di sebuah wadah yang tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil atau berukuran sedang, dan meneteskan beberapa tetes minyak kayu putih di dalam baskom yang berisi air panas atau air hangat tersebut. Nah, setelah itu aku akan melakukan penguapan ke Adifa. Penguapan yang aku lakukan ke Adifa itu caranya adalah dengan menelungkupkan Adifa itu di pangkuanku, dan di bawah wajah Adifa itu aku akan letakkan wadah yang sudah berisi air tadi. Memang ya awalnya agak susah ya bunda di anaknya, pasti anaknya itu rewel. Bahkan aku kemarin tuh sempat kejadian, saking dipanya rewelnya itu karena nggak suka baunya itu, akhirnya airnya tadi tumpah. Untungnya itu bukan air yang sangat-sangat panas, jadi aku yang kena itu yang nggak kenapa-napa, dan alhamdulillah Adifa nggak kenapa-napa. Jadi untuk melakukan penguapan dengan cara tradisional ini, bunda-bunda juga harus sangat berhati-hati ya. Nah, kalau misalnya itu, oh iya, penguapan itu biasanya aku lakukan itu selama 15 menit aja. Nggak usah terlalu lama bunda, kalau terlalu lama juga akan menyebabkan ketidaknyamanan di anak itu sudah pasti, dan akan menyebabkan sakit kepala di anak karena terlalu banyak menghirup sesuatu yang berbau sangat tajam. Jadi penguapan secara tradisional itu sebenarnya aku lakukan itu ketika Adifa itu sedang berada di usia di bawah 1 tahun. Jadi itu kan masih pergerakan dari si anak tadi masih bisa kita kontrol, dalam artian ketika anak lasa tadi masih bisa kita pegangin, kita juga masih kuat meganginnya. Tapi kalau sekarang aku tidak melakukan hal tersebut lagi. Karena apa? Karena Adifa itu sudah super duper aktif sekali. Jadi cara yang aku lakukan itu adalah dengan menggunakan diffuser yang aku isi dengan minyak kayu putih. Seperti itu. Sama aja sih, jadi aku letakkan diffuser yang berisi minyak kayu putih itu di dekat tempat tidur Adifa. Kondisi Adifanya itu juga sedang tidur atau dia sedang bermain-main. Dan aku lakukan penguapan tersebut itu hanya 15 menit juga. Jadi nggak boleh lama-lama ya bunda. Atau misalnya kan ada kekhawatiran kita tuh, kayak aku kemarin tuh aku khawatir nanti sepanjang malam ini Adifa bakalan susah tidur karena hidungnya tersumbat. Jadi aku melakukan penguapan tersebut itu hampir sepanjang malam. Nah, dan ternyata caraku itu sangat salah. Di tengah malam Adifa itu sudah mulai menimbulkan reaksi seperti batuk yang lebih parah, dan dari gelagatnya sih sepertinya dia itu udah pusing, mungkin karena terlalu banyak menghirup aroma yang sangat keras seperti itu mungkin ya bunda ya. Jadi nggak boleh kita kasih penguapan itu terlalu lama ke anak kita. Pertolongan pertama yang selanjutnya itu adalah yang sudah pada umumnya juga. Posisikanlah anak itu kepalanya lebih tinggi daripada badan ketika anak itu sedang tidur. Supaya apa? Supaya pernapasannya itu bisa lebih lega. Itu buat yang anaknya masih bisa diatur seperti itu. Tapi kalau di Adifa udah nggak bisa lagi diatur seperti itu kalau lagi tidur. Tapi alhamdulillah ya bunda jangan khawatir. Tapi bunda jangan khawatir. Jadi gimana dong kalau misalnya anaknya itu
nggak mau diatur posisi tidurnya. Jangan khawatir bunda, anak kita itu sudah besar, sudah bisa menyesuaikan dirinya dan memposisikan dirinya gimana supaya dia itu merasa nyaman. Jadi bunda-bunda nggak usah terlalu khawatir ya kalau di masalah tersebut. Dan posisi tidur aku juga akan menaruh satu siung bawang putih yang sudah aku geprek itu di sudut kamar. Jadi gunanya aku taruh bawang putih yang sudah digeprek itu di sudut kamar itu supaya mencegah penularan ke orang-orang yang ada di kamar itu juga. Contohnya ya seperti aku atau ke ayah Adifa, supaya jangan tersebar virus-virusnya tadi. Aku juga nggak tahu ada kandungan apa yang ada di dalam bawang putih itu, tapi aku selalu coba itu dan itu selalu berhasil. Dan pertolongan pertama yang aku udah jelasin tadi, aku juga biasanya kasih Adifa itu sup untuk dia makan ya. Jadi aku nanti jadi ketika Adifa itu sudah mengalami gejala batuk, flu, dan hidung tersumbat, aku akan langsung masak sup untuk dia makan untuk meningkatkan antibodinya juga melawan virus-virus flu, batuk, dan hidung tersumbat yang ada di dalam tubuhnya. Nah, itu tadi pertolongan pertama yang aku berikan ke Adifa ketika Adifa itu sedang mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat. Jadi alhamdulillah pertolongan pertama yang aku berikan ke Adifa itu mampu mencegah batuk, flu, dan hidung tersumbat Adifa itu semakin parah. Tapi kalau misalnya aku sudah melakukan cara-cara tersebut selama 3 hari berturut-turut dan Adifa itu juga masih mengalami batuk, flu, dan hidung tersumbat, maksudnya di sini tidak ada perubahan dari yang awal tadi malah bertambah parah. Nah, di situ baru aku langsung bawa Adifa itu ke dokter untuk diobatin. Gitu. Itu dia tadi, semoga video yang aku buat kali ini bisa bermanfaat ya bunda. Jangan lupa video ini di like, share ke semua media sosial yang bunda-bunda punya, di komen juga supaya aku bisa bikin video yang bagus dan bermanfaat lagi. Dan yang pastinya jangan lupa di subscribe ya bunda. Assalamualaikum.